Bab 1451, Menakut-nakuti Dewa Penyihir. Pada saat ini, kabut hitam seperti naga panjang, jatuh dari langit di sepanjang pancaran cahaya hitam. Sepasang mata merah darah muncul di kabut hitam, membawa aura jahat yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Hanya dengan melihatnya saja sudah bisa membuat seluruh tubuh orang kedinginan. Tuan Dewa Penyihir, seluruh kultus penyihir hantu berlutut di tanah dan terus bersujud. Denniston tidak tahan dengan tekanan yang tak ada habisnya dan berbaring di tanah dengan gemetar. Meskipun dia takut, dia masih bersemangat. Dengan kedatangan Dewa Penyihir yang begitu kuat, Ye Bufan pasti akan mati hari ini, dan balas dendamnya akhirnya terbalas. Tuan Dewa Penyihir, tolong hukum orang gila yang menghujatmu ini. Suara Chilavert penuh dengan kerendahan hati. Bertahanlah untukku, aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormati dewa ini. Dewa Penyihir mengatakan ini, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat, membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Di mata semua orang, pertempuran hari ini telah berakhir, dan orang Tiongkok itu pasti hancur. Tetapi pada saat ini, suara malas terdengar, ini aku. Aku bilang kamu brengsek. Hati Ye Bufan dipenuhi dengan kekecewaan dan penghinaan, dan dia adalah Dewa Penyihir karena begitu pengecut. Orang tua ini tidak hanya tidak memiliki Chilavert, dia juga belum sepenuhnya turun ke dunia ini. Terus terang, dia hanya berpose seolah dia bisa melarikan diri kapan saja. Jika dia menggunakan botol pemurnian iblis sekarang, lawan akan segera mundur. Dia benar. Terakhir kali dia kehilangan klon, tubuh Dewa Penyihir rusak sampai batas tertentu, dan belum pulih. Sebagai eksistensi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, orang ini licik dan licik. Sekarang dia datang lagi, dia harus berhati-hati dan harus menentukan terlebih dahulu siapa lawannya. Orang Tionghoa sialan, kamu masih berani untuk tidak menghormati Tuan Dewa Penyihir, Tuan Dewa Penyihir pasti akan menghukummu. Benar, tolong Tuan Dewa Penyihir menghukum orang Cina bodoh ini, biarkan dia dipotong-potong. Pada saat ini, semua orang di aliansi penyihir kegelapan membenci Ye Bufan, dan berharap mereka bisa membiarkan Dewa Penyihir membunuh orang di depan mereka segera. Tapi begitu mereka selesai berbicara, ada perubahan di atas kepala mereka. Pilar cahaya hitam langsung ditarik dari langit, dan bahkan kabut hitam menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Seluruh langit malam kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, semua orang tercengang dan membuka mulut karena terkejut, tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Dewa Penyihir datang? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Ya, orang Cina sialan itu memfitnah Dewa Penyihir di depan wajahnya, bukankah dia harus segera dihukum? Pemimpin aliansi membuat kesalahan di suatu tempat, menyebabkan gangguan pada upacara mengundang para dewa, ya, pasti seperti ini. Pasti ada yang tidak beres. Semua orang di aliansi penyihir kegelapan tampak bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang di istana Raja Naga diam-diam merasa lega. Bagaimanapun, kedatangan Dewa Penyihir barusan telah memberikan tekanan besar pada mereka. Chilavert benar-benar panik. Tanpa bantuan Dewa Penyihir, dia bukan tandingan Ye Bufan. Orang ini sekali lagi melakukan ritual mengundang para dewa ke dalam tubuhnya, memuntahkan seteguk besar darah, dan cahaya darah melesat langsung ke langit. Ye Bufan berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat, senyum tipis di wajahnya, dan tidak ada niat untuk menghentikannya sama sekali. Orang-orang di aliansi penyihir hitam memandang dengan penuh harap, mengharapkan Dewa Penyihir datang lagi dan menghukum orang-orang Tiongkok di depan mereka. Hasilnya mereka kecewa. Kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah cahaya darah naik ke langit, langit masih sepi dan tidak ada reaksi. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada tanda-tanda Dewa Penyihir akan datang. Chilavert kembali mengeluarkan seteguk darah dan melakukan ritual lain untuk mengundang dewa. Hasilnya sama persis seperti sebelumnya, masih belum ada reaksi di langit. Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Oke, jangan muntah lagi. Bahkan jika kamu memuntahkan seluruh darahmu, Dewa Penyihir tidak akan datang. Tidakkah kamu melihat bahwa lelaki tua ini ditakuti olehku? Benar-benar mustahil. Mungkin, Tuan Dewa Penyihir adalah dewa di surga, bagaimana dia bisa takut padamu, manusia fana?"
Jika kamu tidak menghormati Tuan Dewa Penyihir pasti akan menghukummu. Tak seorang pun di aliansi penyihir hitam mempercayai kata-katanya, tetapi mereka mencari tidak ada penjelasan yang bagus. Dalam sejarah penyihir kegelapan, selama mereka mengundang Dewa Penyihir untuk turun ke dunia bawah, tidak selalu ada kerugian. Tidak ada catatan tentang situasi seperti itu, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Chilavert memuntahkan seteguk darah lagi. Api neraka pemakan jiwa sebelumnya telah merusak vitalitasnya. Sekarang dia memuntahkan 4 atau 5 suap darah. Namun masih ada keheningan di langit, dan Dewa Penyihir sama sekali tidak berniat datang. Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak setiap orang. Mungkinkah apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dan Dewa Penyihir benar-benar ditakuti oleh orang Tiongkok? Jika Anda mempercayainya, sungguh sulit dipercaya, tetapi jika Anda tidak mempercayainya, situasi ini tidak dapat dijelaskan. Ye Bufan berdiri dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, dia telah kehilangan kesabaran dan melambaikan tangannya di belakangnya. Ayo kita lakukan. Tidak, tidak pernah, Tuan Ye, ada yang ingin kita bicarakan. Qi, yang benar-benar kecewa dengan Dewa Penyihir, Lafitte, menyadari situasinya yang berbahaya saat ini, tidak lagi peduli dengan wajahnya saat ini, dan dengan cepat menundukkan kepalanya kepada Ye Bufan dan memohon belas kasihan. Selama kamu membiarkan kami aliansi penyihir kegelapan pergi kali ini, kamu akan menjadi teman kami mulai sekarang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Aku bisa memberimu uang, banyak uang. Kita bisa mempertimbangkan ini. Ye Bufan berkata, ayo lakukan ini, penyihir suci akan mendapat 10 miliar dolar AS, dan Raja Penyihir Agung akan mendapat 1 miliar dolar AS. Raja Penyihir meminta 100 juta dolar AS, dan tidak akan ada balasan menawarkan. Saat mendengar pihak lain setuju untuk meminta uang, Chilavert langsung senang, namun ia langsung merasa tertekan saat mendengar harganya. Apakah ini keterlaluan? Apakah ini terlalu berlebihan? Lupakan saja, aku tidak ingin uang, ambil saja nyawaku. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan cepat meninju dia. Raja Penyihir yang hebat. Tuan Ye, saya bersedia mengambil uangnya. Teriak Chilavert penuh semangat. Awalnya dia ingin menawar, tapi saat melihat adegan ini, dia langsung menyerah. Orang-orang yang tersisa adalah fondasi dari aliansi penyihir kegelapan. Jika salah satu dari mereka mati, kekuatan mereka akan berkurang 1 poin. Sekarang vitalitas mereka telah rusak parah barat di masa depan. Oke, mari kita hitung. Ye Bufan berkata kepada Lu Bengxia, hitung, berapa total biayanya. Lalu dia melihat orang-orang dari aliansi penyihir kegelapan, laporkan tingkat kultivasimu sendiri. Jika kamu berani menyembunyikannya, aku tidak akan mengambil uang. Pada saat ini, para penyihir gelap ini sangat ketakutan sehingga mereka tahu apa artinya pihak lain tidak menginginkan uang. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyembunyikan apapun di dalamnya? Situasi ini. Aku adalah penyihir suci. Aku adalah Raja Penyihir Agung. Aku adalah Raja Penyihir. Segera, penyihir hitam yang tersisa di aliansi penyihir kegelapan dihitung totalnya. 8 di antaranya adalah orang suci penyihir, 20 Raja Penyihir Agung, dan 10 Raja Penyihir. Lu Bengxia menghitungnya, lalu berkata, Saudara Ye, totalnya 101 miliar dolar AS. Ye Bufan memandang Chilavert dan tersenyum, lupakan jumlah kecil 1 miliar, saya akan memberi Anda angka bulatnya, 100 miliar dolar AS. Bab 1452 Kelinci dan Keseimbangan. 100 miliar dolar AS adalah angka yang sangat besar dimanapun ia ditempatkan. Bahkan telah melampaui PDB beberapa negara kecil. Meskipun aliansi penyihir kegelapan telah menghasilkan sejumlah uang selama bertahun-tahun, mempraktikkan ilmu hitam juga menghabiskan banyak biaya, dan uang yang ada hampir tidak cukup, termasuk pendapatan seluruh keluarga Berwick. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Transfer uang ke Tuan Ye secepatnya. Chilavert melampiaskan semua amarahnya pada Denniston. Denniston sangat sedih hingga hampir muntah darah. Ia mengundang aliansi penyihir kegelapan untuk membunuh Ye Bufan,
akibatnya ia menderita kerugian besar dan kehilangan seluruh dana keluarga Berwick dengan sia-sia. Namun atas perintah Chilavert, dia tidak berani membangkang sedikit pun, dan hanya bisa dengan patuh mentransfer seluruh harta benda keluarga Berwick ke rekening Ye Bufan yang berjumlah 50 miliar dolar AS. Kemudian aliansi penyihir kegelapan mentransfer dana di tangan mereka dan mengumpulkan angka 100 miliar dolar AS. Lu Bengxia memperhatikan dari samping dan diam-diam tercengang. Sebagai grup besar internasional, laba operasional tahunan Angel Pharmaceutical hanya beberapa miliar dolar AS. Dan Ye Bufan menghasilkan uang dengan sangat cepat. Dia menghasilkan keuntungan ratusan miliar dolar hanya dalam satu malam. Bahkan bisnis paling menguntungkan di dunia pun tidak secepat itu. Melihat dana telah tiba, Ye Bufan memandang Chilavert sambil tersenyum. Saya telah menetapkan standar harga di sini. Anda dipersilakan datang kepada saya jika ada masalah di masa depan. Prasyaratnya adalah menyiapkan uang, jika tidak, Anda akan dengan mudah kehilangan nyawamu. Tuan Ye bercanda, mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu paling terhormat di aliansi penyihir kegelapan kami. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Pada saat ini, Chilavert sangat sopan mengatakan ini, dia buru-buru melarikan diri dengan sisa prajuritnya yang kalah. Adapun Denniston, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Jika Ye Bufan tidak ada di sini, dia pasti ingin membunuh wanita ini secara langsung. Jika bukan karena dia, aliansi penyihir kegelapan tidak akan menderita kerugian sebesar itu hari ini. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan keempat pengawalnya serta 36 Jenderal Tiangang juga mundur. Tenang kembali ke lembah dalam sekejap, hanya menyisakan Denniston yang berdiri di sana menggigil. Tuan Ye, saya salah. Tolong lepaskan saya. Keluarga Berwick kami bersedia menjadi anjing Anda. Denniston benar-benar melepaskan kesombongannya dan berlutut sambil terjatuh. Ye Bufan menatapnya dengan mata tajam, kamu ingin menjadi anjingku. Ya, mulai sekarang aku akan menjadi pelayanmu yang paling setia dan rendah hati. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Masih menahannya. Jika dia ingin membalas dendam, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Kamu ingin menjadi anjingku, tetapi kamu belum memenuhi syarat. Ye Bufan memandangnya dan berkata, kamu adalah wanita dengan hati seperti ular dan kalajengking. Kamu ingin menggigit orang lain kapan saja, jadi bagaimana caranya? Bisakah kamu menjadi seekor anjing? Denniston tiba-tiba merasakan di dalam hatinya. Terkejut, Tuan Ye, saya mengatakan yang sebenarnya. Selama Anda melepaskan saya dan seluruh keluarga Berwick akan menganggap Anda sebagai tuan kami mulai sekarang dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Ye Bufan tersenyum tipis, dan dia setengah hati terhadap kata-kata wanita ini. Jangan percaya sepatah kata pun. Denniston dilahirkan untuk menjadi tipe wanita yang sangat ambisius dan memiliki tulang punggung, dan tidak akan pernah setia kepada satu orang. Ditambah dengan fakta bahwa dia membunuh Olivier dan menyebabkan kerugian besar pada keluarga Berwick, pihak lain tidak akan melepaskan kebencian semacam ini apapun yang terjadi. Alasan mengapa saya memilih untuk menundukkan kepala adalah untuk berkompromi sementara. Selama saya memanfaatkan kesempatan di masa depan, saya pasti akan memberikan pukulan fatal pada diri saya sendiri. Melihat senyumannya, Denniston gemetar, Tuan Ye, selama Anda berjanji untuk melepaskan saya bersedia menjadi budak perempuan Anda dan bersedia menerima semua hukuman dari tuannya. Telah direndahkan secara ekstrim. Sayang sekali Ye Bufan melihat hatinya dengan jelas dan tidak tertipu sama sekali. Apakah kamu ingin menjadi budak wanita? Kalau begitu pergilah ke neraka dan lakukan itu. Tapi demi kenalan kita, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan telapak tangannya, yang langsung menghancurkan tubuh wanita itu, denyut jantung. Denniston jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, matanya terbuka lebar, dan dia jelas menolak untuk beristirahat dengan tenang. Dia tidak dapat memahami bahwa sebagai wanita tertua dari keluarga Berwick dan seorang wanita cantik yang terkenal di ibu kota federal, dia telah menyerah pada perbudakan. Mengapa pihak lain tidak tergerak sama sekali? Setelah membunuh Denniston, masalah ini akhirnya selesai. Alicia tidak merasa kasihan atas kematiannya dan merasa sangat bahagia di hatinya.
Wanita sialan, aku tidak tahu berapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, dan dia pantas mati. Lu Bengxia bertanya dengan bingung, saudaraku Ye, sekarang kamu bahkan telah membunuh wanita ini, mengapa kamu membiarkannya orang-orang dari aliansi kegelapan itu pergi? Ye Bufan berkata, awalnya tidak ada kelinci di Australia. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seseorang membawa 5 kelinci. Hanya dalam 3 tahun, jumlah kelinci di Australia mencapai 500 juta dalam 6 bulan ke depan, warga Australia tidak ada yang bisa dilakukan selain berburu kelinci. Lu Bengxia tampak terkejut. Dia tidak mengerti apa artinya ini. Apa hubungan kelinci dengan aliansi penyihir kegelapan? Ye Bufan memandangnya dan tersenyum sedikit, dan melanjutkan, setiap tempat memiliki keseimbangannya sendiri. Jangan merusak keseimbangan ini dengan mudah. Setelah dihancurkan, akan ada konsekuensi yang tidak ada habisnya, jika tidak kelinci pun bisa menjadi masalah yang serius. Di dalam West, Senting, dan The Dark World telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, dan mereka pada dasarnya berimbang. Meskipun Senting memiliki keunggulan, ia selalu menjaga keseimbangan. Namun sekarang karena kedatangan saya, keseimbangan ini agak miring. Pertama, saya menghancurkan kultus penyihir hantu, dan kemudian secara tidak sengaja. Sementara itu, saya telah membantu pengadilan ilahi melatih 2 uskup agung merah. Jika saya menghancurkan aliansi penyihir kegelapan lagi, dalam perjuangan selanjutnya, pengadilan ilahi akan mengalami peningkatan keuntungan, dan bahkan menghancurkan lawan dalam satu gerakan. Dia berkata dengan bingung, tapi bukankah ini buruk? Awalnya, hal-hal gelap itu berbahaya bagi manusia, dan Senting adalah utusan yang diutus oleh Tuhan. Ide Anda adalah terlalu sederhana. Tidak ada perbedaan permanen antara kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Yang ada hanya manfaat permanen. Ye Bufan memandang Alicia, jika pengadilan ilahi menghancurkan dunia gelap sepenuhnya, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Ini, Alicia sedikit terkejut, sebagai orang biasa. Dia belum pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, dan setelah memikirkannya, dia berkata, bukankah ini untuk menyebarkan kehendak Tuhan dan membuat kehidupan semua orang lebih baik? Petik 2. Itu yang menurutmu terlalu indah. Ye Bufan berkata, setelah pengadilan ilahi benar-benar musnah setelah menaklukkan dunia gelap dan menyatukan barat sepenuhnya, tangan mereka akan segera menjangkau timur, Tiongkok, dan ke tanah airku. Ini jelas bukan yang ingin aku lihat. Petik 2. Ini, bukankah ini tidak mungkin? Alicia tampak tidak percaya. Ye. Bufan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang mustahil. Pernahkah kamu mendengar tentang perang salib 1000 tahun yang lalu? Ambisi manusia tidak terbatas, jadi cara terbaik adalah dengan menjebaknya dalam sangkar dan memberinya keseimbangan yang baik. Berkata, saya mengerti, saudara Ye, meskipun mereka tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu, Anda akan membiarkan mereka pergi, bukan? Ye Bufan tersenyum, sebagai orang Tionghoa, saya ingin melakukannya terlebih dahulu. Anda harus memastikan keamanan tanah airmu, setidaknya bukan karena aku membawa masalah yang tidak perlu ke Tiongkok. Inilah sebabnya aku ingin membunuh Denniston dan menghancurkan keluarga Berwick, tapi biarkan aliansi penyihir kegelapan pergi dibagikan, jadi saya memberi mereka pertumpahan darah dan mengambil 100 miliar dolar AS. Bab 1453 mengejutkan Ferguson. Di ibu kota Kekaisaran Federal, Ferguson dan orang-orang dari pengadilan ilahi tiba di sini dalam semalam. Dia awalnya ingin menunggu sampai hari berikutnya untuk mengunjungi Ye Bufan, tapi kemudian alisnya tiba-tiba terangkat dan dia melihat ke arah barat. Kekuatan kegelapan begitu kuat, apa yang terjadi? Sebagai uskup agung merah pertama dari pengadilan ilahi, dia tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi juga sangat peka terhadap kekuatan kegelapan. Dia belum pernah melihat fluktuasi sihir hitam sekarang, tapi dia yakin itu adalah sihir yang sangat canggih. Terlebih lagi, kekuatan kegelapan sangatlah kuat, dan tingkat kultivasi pengguna sihir seharusnya telah mencapai tahap akhir dari seorang praktisi tingkat suci, atau bahkan kondisi Dzogchen. Jika dia peramal, dia akan bisa melihat Kirafit menggunakan api neraka pemakan jiwa. Casillas berkata,
kami baru saja tiba di sini dan kami tidak tahu situasi spesifiknya. Tanyakan saja kepada keluarga Lorraine dan kami akan tahu. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan telepon dan menghubungi Ramos, lalu segera menutup telepon, dengan ekspresi di wajahnya. Ferguson bertanya, apa yang terjadi? Raksasa dunia gelap mana yang ada di sini? Casillas berkata, keluarga Berwick-lah yang mengundang Ye Bufan ke lembah ular hitam di sisi barat. Yang tersembunyi di sana pastilah orang-orang dari dunia gelap. Aliansi penyihir kegelapan. Tidak, aliansi penyihir hitam dapat memiliki kultivasi yang begitu kuat, itu pasti Chilavert sendiri. Ekspresi Ferguson berubah drastis. Dia tidak akan seperti ini di waktu normal, tapi sekarang. Ini terkait dengan Ye Bufan hidup dan mati. Setelah pemuda ini meninggal, keinginannya untuk memasuki kerajaan tidak diketahui. Menyadari bahwa Ye Bufan dalam bahaya, Helena tiba-tiba panik, Tuan Uskup, segera temukan cara untuk menyelamatkan saudara Ye. Jangan khawatir, kami akan menyelamatkannya sekarang. Ferguson tampak muram dan mulai mengaktifkan keajaiban pengadilan suci. Tuhan mendominasi segalanya. Tuhan berkata bahwa saya akan memiliki kecepatan cahaya. Dengan tingkat kultivasinya mencapai levelnya, mantranya selesai hampir dalam satu pikiran. Kemudian seberkas cahaya besar jatuh dari langit, menutupi semua orang yang hadir, dan lalu menarik garis. Ekor cahaya yang menyilaukan itu berlari ke arah barat. Ferguson mengendalikan mantranya, dan semua orang sangat cepat, tetapi di dalam perisai cahaya sangat tenang. Douglas berkata, ini juga karena Ye Bufan ditakdirkan untuk mati. Jika kita tidak tiba tepat waktu, dia akan mati di tangan aliansi penyihir kegelapan. Mendengar dia meremehkan kekasihnya, Helena mengerutkan bibirnya, apa yang kamu tahu? Saudara Ye sangat kuat. Apa gunanya menjadi kuat? Bisakah dia dibandingkan dengan Chilavert? Dibandingkan dengan seluruh aliansi penyihir kegelapan? Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh keluarga Berwick. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Helena ingin membantah, namun merasa perkataan pihak lain itu masuk akal, dan akhirnya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Sebagai anggota pengadilan ilahi, dia tahu betul betapa kuatnya Khilafit, dan budidayanya tidak kalah dengan Ferguson, dan metodenya bahkan lebih aneh. Jika bukan karena penekanan atribut, bahkan jika Uskup Agung Merah menghadapinya, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Senyuman santai muncul di wajah Casillas, ini juga merupakan kesempatan yang diatur oleh Tuhan untuk kami. Kami awalnya khawatir apakah Tuan Ye akan memberi kami pil ajaib yang dimurnikan oleh Istana Dewa. Jika kami menyelamatkannya sekarang, dia harus tidak punya alasan untuk menolak. Douglas tersenyum dan berkata, Anda benar, kami menyelamatkan nyawanya, jadi hak apa yang dia miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami? Dia akan berterima kasih kepada pengadilan kami dan patuh. Sophie berkata, ayo melaju lebih cepat. Jika kita melaju terlalu lambat, itu akan terlambat. Ferguson berkata, kita sudah berada pada batas kecepatan. Ini hanya akan memakan waktu 5 atau 6 menit. Itu sangat cepat, tetapi dengan begitu banyak orang sekaligus, kecepatannya langsung melambat drastis. Ditambah dengan jarak ratusan mil, 5 atau 6 menit sudah menjadi batasnya. Helena membuat tanda salib di dadanya, Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus membiarkan saudara Ye bertahan sampai akhir. Ferguson terbang semakin cepat, dan melihat bahwa hanya ada 1 atau 2 mil jauhnya dari lembah ular hitam. Pada saat ini, momentum kuat turun dari langit, dan tekanan yang tak ada habisnya membuat semua orang di Holy Light Barrier merasa ketakutan. Pikiran Ferguson bergetar, dan dia langsung mencabut teknik pelarian cahaya suci dan jatuh ke tanah. Dia melihat ke depan dengan ekspresi serius, apakah Silafit meminta Dewa Penyihir untuk merasukinya. Pada saat ini, dia terkejut dan bingung. Yang mengejutkannya adalah Dewa Penyihir yang kuat telah tiba, dan bahkan dia harus melakukannya menjauhlah untuk menghindari serangannya. Satu-satunya yang benar-benar bisa menghadapi Dewa Penyihir adalah Kaisar Dewa. Yang membingungkan adalah aliansi penyihir kegelapan begitu kuat dan memiliki banyak master, mengapa perlu mengundang Dewa Penyihir untuk datang? Sebagai rival lama, Casillas tentu mengetahui kekuatan kedatangan Dewa Penyihir.
Dia hanya bisa menghela nafas, sepertinya kita sudah terlambat. Dalam hal ini, Ye Bufan tidak akan selamat. Tidak mungkin, kakak Ye pasti baik-baik saja. Helena tampak cemas, dia hendak berlari ke arahnya lembah, tapi kemudian momentum di langit tiba-tiba menghilang, dan tekanan kedatangan Dewa Penyihir menghilang seketika. Bagaimana bisa secepat itu? Ferguson mengerutkan kening. Secara umum, dibutuhkan lebih dari 10 menit untuk dirasuki oleh Dewa Penyihir, tapi kali ini semuanya berakhir dalam sekejap mata. Tak perlu dikatakan lagi, anak laki-laki bernama Ye pasti terbunuh seketika. Bagaimana banyak waktu yang dibutuhkan? Douglas memiliki senyuman di wajahnya. Awalnya, orang ini memiliki suasana hati yang sangat rumit. Di satu sisi, dia ingin mendapatkan ramuan dari Ye Bufan, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin melihat kebaikan orang lain. Sekarang setelah orang tersebut meninggal, gagasan tentang ramuan itu hilang, hanya rasa sombong yang tersisa. Helena meraung, lalu berlari menuju lembah dengan cepat. Ferguson menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sepertinya harapannya untuk menerobos wilayah kekaisaran telah hilang. Remediasi. Dia mengatakan ini, tapi sebenarnya dia tidak memiliki harapan apapun di dalam hatinya. Di bawah kedatangan Dewa Penyihir, Ye Bufan tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Kelompok Senting buru-buru datang ke lembah, dan sangat terkejut saat melihatnya, pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, orang-orang dari aliansi penyihir kegelapan telah mundur, dan Daniston juga hadir, hanya menyisakan mayat di mana-mana. Dan bau darah di udara. Bengxia dan Alicia berdiri di sana, seluruh tubuh masih utuh, dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di pengadilan ilahi tercengang. Bahkan Ferguson tidak dapat mempercayai matanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan situasi ini. Bagaimana orang-orang di depannya ini bisa bertahan? Pada saat yang sama, dia merasa lega. Dia mengatakan itu sejak pihak lain belum mati, dia masih memiliki harapan untuk memasuki alam kekaisaran. Saudara Ye, kamu baik-baik saja. Helena menangis kegirangan dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan. Douglas merasa kecewa, dan nyala kebencian berkobar di matanya. Hei, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja pergi? Mengapa kembali untuk memanfaatkan Ye? Alicia cemberut, jelas sangat tidak puas. Saingan cinta ini baru saja pergi pada sore hari, kenapa dia kembali pada malam hari? Casillas sangat terkejut. Jika bahaya tidak terjadi, itu sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, ada mayat di mana-mana. Itu masih di sini. Tapi jika sudah terlambat, bagaimana Ye Bufan melakukannya? Bisakah dia bertarung melawan seluruh aliansi penyihir kegelapan sendirian? Bab 1454 Kamu pikir kamu ini siapa? Casillas menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutannya, dan melangkah ke depan Ye Bufan. Tuan Ye yang terhormat, apa yang terjadi? Kami mendengar bahwa Anda diserang oleh aliansi penyihir kegelapan, jadi kami datang ke sini secara khusus. Tolong, bukankah mereka datang? Terima kasih, Uskup Agung tertarik. Meskipun pihak lain datang selangkah kemudian, Ye Bufan masih menyatakan niat baiknya dan berkata sambil tersenyum, orang-orang dari aliansi penyihir kegelapan memang ada di sini untuk membantu saya. Sebuah jebakan telah dipasang, tetapi sekarang sudah berakhir. Sudah berakhir. Casillas bertanya, di mana Cilafit? Bukankah dia datang? Saat ini, dia penuh keraguan. Cilaver tidak datang ke sini, jadi siapakah aura kuat sebelumnya? Siapa yang dirasuki oleh Dewa Penyihir? Jika dia datang, mengapa Ye Bufan masih utuh? Ini dia, tapi dia dipukuli oleh sayangku. Kata Alicia sambil mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ye Bufan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lolos. Semua anggota pengadilan ilahi yang hadir tercengang. Casillas bertanya. Lagi, bagaimana dengan kepemilikan Dewa Penyihir? Kami jelas merasakan nafas Dewa Penyihir tadi. Omong kosong Dewa Penyihir ditakuti oleh sayangku. Puff. Semua orang yang hadir memiliki keinginan untuk memuntahkan darah untuk menakuti Dewa Penyihir itu. Apakah kamu bercanda? Kamu bahkan tidak sesumbar seperti ini.
Casillas sama sekali tidak percaya dengan pernyataan Alicia, dan bertanya dengan ragu, Tuan Ye, apakah ini benar? Ye Bufan berkata, itu benar, saya mengalahkan Chilavert, dan dia melakukannya semacam dewa penyihir memasuki tubuh, tapi dewa penyihir tiba-tiba mundur di tengah jalan. Petik 2. Oh, Casillas mengangguk, tapi dia hampir tidak bisa menerima pernyataan ini. Douglas bertanya dengan penuh semangat, di mana orang-orang dari aliansi penyihir hitam itu? Di mana Chilavert? Di mana Gulit dan Salas? Ye Bufan berkata dengan santai, mereka menundukkan kepala dan mengakui kekalahan, dan aku membiarkan mereka pergi. Petik 2 tanda tanya, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi? Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka adalah kekuatan gelap? Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka adalah musuh dari istana ilahi kita? Douglas bertanya dengan nada merendahkan. Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin, dan senyuman di wajahnya menghilang seketika. Kamu pikir kamu ini siapa? Kapan giliranmu untuk mendiktekan apa yang aku lakukan? Kamu, di bawah tekanan kuatnya, Douglas mundur 4 atau 5 langkah, dan akhirnya mundur ke sisi Ferguson. Pertahankan postur tubuhmu stabil. Ye Bufan terus berkata dengan dingin, saya hanya seorang Tionghoa, seorang dokter. Dendam apa yang dimiliki pengadilan ilahi Anda terhadap kekuatan gelap tidak ada hubungannya dengan saya. Saya bukan anggota pengadilan ilahi Anda, dan kedua, saya bukan bawahanmu. Menurutku bunuh siapapun yang kamu mau, biarkan siapapun yang kamu mau, lepaskan, bukan giliranmu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Douglas dimarahi satu demi satu. Dia merasa tidak bisa menahan wajahnya, dan berteriak dengan marah, Ye Bufan, berhentilah bersikap sombong lo. Siapa ini? Ini adalah Uskup Agung Merah pertama dari pengadilan ilahi, ayahku. Diam. Dia dihentikan oleh Ferguson dengan marah ketika dia sudah setengah jalan berbicara, yang tidak tahu tata krama, cepatlah ke Ye. Minta maaf, Tuan. Douglas kemudian menyadari bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk diminta, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, saya terlalu impulsif sekarang. Petik 2. Minggir. Dia memarahinya lagi, lalu melangkah maju dan mencoba etiket pengadilan. Tuan Ye yang terhormat, Ferguson, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama dari anak itu. Ye Bufan meliriknya. Meskipun pria ini terlihat baik hati, dia memberi orang rasa humor. Tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Dilihat dari tingkat kultivasinya, saya khawatir dia telah mencapai puncak dari para kultivator tingkat suci, jauh di atas Casillas. Tidak mengherankan jika dia akan menjadi Uskup Agung Merah pertama di pengadilan ilahi. Sekarang pihak lain telah meminta maaf, dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, pergilah ke sana. Dia hanya anak cuek. Aku tidak mau berdebat dengannya. Di hadapan ayah dan kekasihnya, Douglas yang selama ini sombong, merasa sangat marah begitu diabaikan, tapi akhirnya menahannya di bawah pengawasan Ferguson. Sedikit ketidaksabaran akan menghasilkan rencana besar. Saat ayahku menjadi kaisar ilahi, aku akan melihat apakah aku tidak membunuhmu. Orang ini hanya bisa diam-diam merasa kejam di dalam hatinya. Ye Bufan melirik Ferguson dan Casillas, dua uskup, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ferguson sopan, saya datang menemui Tuan Ye atas nama Kaisar Ilahi kali ini, dan kami benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan ketika Ratu datang ke Federasi dan mendengar bahwa keluarga Berwick akan menyerang Anda, dia bergegas untuk membantu. Tanpa diduga, Tuan Ye menunjukkan kekuatannya dan langsung mengalahkan aliansi penyihir kegelapan, yang sungguh mengagumkan. Kata Casillas, Tuan Ye, ini bukan tempat untuk berbicara. Bagaimana kalau kita kembali dan mendiskusikannya dulu? Oke, Ye Bufan mengangguk dan memimpin Ye Tian dan yang lainnya langsung keluar dari lembah deru mesin. Konvoi yang dikirim oleh keluarga Lorraine bergegas mendekat. Ketika semua orang masuk ke dalam mobil, dia melirik ke arah Alicia di sebelahnya, jika kamu tidak segera menelepon kakekmu, kamu tidak akan bisa makan kue besar keluarga Berwick jika sudah terlambat. Alice, saat itulah kamu menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kakek, menjelaskan secara singkat situasi di sini.
Gomez sangat gembira dan segera mengatur agar orang-orang merampas aset peninggalan keluarga Berwick. Di saat yang sama, dia diam-diam senang telah menemukan cucu ipar yang tepat. Sekarang setelah mereka bertemu, Ferguson dan yang lainnya tidak pergi, dan mengikuti Ye Bufan langsung ke klinik pengobatan kuno. Sebagai Uskup Agung Merah pertama, dia meminta semua orang menunggu di luar dan mengikuti Ye Bufan ke kamar sendirian. Tuan Uskup, apa yang Anda inginkan dari saya? Sebenarnya, Ye Bufan sudah menebak tujuan kunjungan pihak lain, dan itu pasti ada hubungannya dengan Helena dan Sophie. Ferguson berkata, Tuan Ye, pertama-tama, atas nama Kaisar Ilahi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda kepada Helena dan Sophie. Kedua Uskup Agung Merah telah banyak membantu kami, memungkinkan kami untuk memusnahkan mereka kekuatan gelap yang rendah hati sesegera mungkin, biarkan lebih banyak orang mandi dalam cahaya ilahi Tuhan. Jangan terlalu sopan, saya membantu Helena dan Sophie, karena mereka adalah teman saya dan tidak ada hubungannya dengan Senting. Ye Bufan sebenarnya tidak ingin dikaitkan dengan Senting. Terlalu banyak hubungan secara langsung mengungkapkan posisi seseorang. Bagaimanapun, Kaisar Ilahi dengan tulus berterima kasih kepada Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu paling terhormat di pengadilan ilahi kami. Setelah Ferguson menyelesaikan kata-kata sopannya, dia berkata lagi, Tuan Ye, Kaisar Ilahi memintaku untuk mengirimimu pesan paling mendalam atas namanya. Anda dengan tulus diundang menjadi tamu di pengadilan ilahi. Tidak perlu menjadi tamu. Saya hanya seorang dokter dan saya tidak suka bergeraklah. Tuan Bishop, ini sudah larut. Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Jika tidak, silakan kembali dan istirahat. Ye Bufan sedang tidak mood, jadi dia berkeliling melakukan tai chi dengan orang ini dan segera mengeluarkan perintah penggusuran. Tuan Ye, ada satu hal terakhir. Dalam situasi ini, Ferguson hanya dapat menjelaskan tujuan kedatangannya. Kaisar Ilahi meminta saya untuk bertanya kepada Anda apakah ramuan untuk membantu Helena dan Sophie meningkatkan kultivasi mereka masih ada. Apakah ramuan untuk membantu Helena dan Sophie meningkatkan kultivasi mereka masih ada? Ada. Jika demikian, pengadilan ilahi kami bersedia membayar mahal untuk membelinya, dan kami bahkan dapat menyetujui semua persyaratan Anda. Bab 1455 Ayah dan Anak Berkolusi. Ye Bufan tersenyum tipis, seperti yang diharapkan. Tuan Uskup, bukankah Helena sudah menjelaskannya kepadamu? Saya telah memberitahunya bahwa ini adalah dua ramuan terakhir, dan tidak akan ada lagi. Terlebih lagi, ramuan untuk ramuan ini sangat langka, dan tidak mudah untuk membuatnya, persiapkan. Saya juga tidak sengaja. Kami hanya mendapat 2 pil ini sebentar lagi. Kata Ferguson, Helena memang mengatakan itu, tetapi ramuan semacam ini terlalu penting bagi pengadilan ilahi kita, jadi saya ingin meminta Tuan Ye memikirkan sebuah baiklah, apapun yang terjadi. Pemurnian lagi. Ye Bufan berkata, pemurnian bisa dilakukan, dan saya bersedia membantu Senting. Sayangnya, bahan obat yang dibutuhkan terlalu berharga tidak dapat membantu. Ferguson berkata dengan cepat, tidak masalah. Beritahu kami jenis bahan obat apa yang Anda butuhkan. Dengan kekuatan pengadilan ilahi kami pasti dapat menemukannya. Oke, saya akan membuatkan resep. Jika Anda dapat mengumpulkan bahan obat, saya akan membantu memperbaiki beberapa ramuan. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Ye Bufan mengambil pena dan kertas dan mulai menulis. Ganoderma lucidum berdaun darah berumur 1000 tahun, ginseng liar berumur 1000 tahun, rumput kondensat, anggrek lidah hitam. Dia menuliskan lebih dari 20 bahan obat dalam satu tarikan napas, yang masing-masing sangat luar biasa berharga. Tentu saja, bahan obat ini tidak ada hubungannya dengan pil penempat tubuh, semuanya adalah bahan obat yang dia persiapkan untuk menyempurnakan pil tingkat suci. Sangat sulit untuk mencapai tingkat suci dan kemudian meningkatkan kultivasi Anda. Bahan obat yang dibutuhkan juga sangat berharga. Dia telah lama mencari hal di atas tetapi belum menemukannya. Saya pasti berpikir bahwa dengan akumulasi pengadilan ilahi selama ribuan tahun, saya dapat menemukannya untuk diri saya sendiri, hanya sebagai bayaran untuk membantu Helena dan Sophie meningkatkan kultivasi mereka. Ngomong-ngomong,
saya akan menagih sejumlah uang untuk menyempurnakan ramuan itu untuk Anda. Saya tidak menginginkan yang lain, selama ada batu spiritual, yang juga disebut batu energi. Ye Bufan sangat sadar akan psikologi manusia. Dia mengatakan bahwa dia dapat membantu Senting secara gratis, memurnikan ramuan. Saya khawatir pihak lain pasti akan curiga, jadi lebih baik gunakan kesempatan ini untuk meminta lebih banyak batu spiritual. Ferguson mengambil resep itu dan melihatnya. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok, dan tentu saja dia tidak tahu bahan obat di dalamnya. Dia menyimpan resepnya dan kemudian bertanya, Tuan Ye, saya ingin bertanya, apakah ramuan yang Anda sempurnakan akan membantu meningkatkan budidaya uskup agung merah? Ye Bufan meliriknya, mungkin inilah tujuan sebenarnya darinya perjalanan. Kultivasi pihak lain telah mencapai puncak seorang kultivator tingkat dewa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Saya tidak tahu tentang ini. Sejujurnya, ramuan jenis ini awalnya digunakan oleh prajurit Tiongkok kita untuk pelatihan. Ini pertama kalinya diuji pada pendeta. Saat ini, tampaknya berguna untuk para pendeta. Uskup agung berjubah kuning, dan terlebih lagi untuk uskup agung berjubah merah. Kita akan mengetahuinya setelah verifikasi lebih lanjut. Ye Bufan menambahkan, ramuan jenis ini sangat sulit untuk disuling. Bahan obat yang saya berikan kepada Anda hanyalah sebagian saja, dan teknik pemurnian yang dibutuhkan oleh pengobatan Tiongkok biasa tidak akan berhasil. Dia berkata, saya satu-satunya di dunia yang dapat memurnikannya. Begitu suhu pemurnian dan jumlah bahan obat tidak dikontrol dengan benar, budidaya tidak hanya akan terjadi. Levelnya tidak bisa ditingkatkan, tapi sebaliknya, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun Ferguson menyembunyikannya dengan sangat baik, sesekali matanya bersinar. Meskipun dia pernah licik di masa lalu, dia tidak bisa menyembunyikannya dari kesadaran spiritualnya. Pria itu di hadapannya pastilah orang yang licik dan licik. Dia mungkin akan mencari praktisi pengobatan Tiongkok lainnya untuk mencobanya secara rutin setelah mendapatkan bahan obat, dan kemudian ramuan langka itu akan terbuang percuma. Saya mengerti, Dokter Ye. Saya akan mengumpulkan bahan obat ini sesegera mungkin, dan kemudian datang merepotkan Anda untuk membuat obatnya. Setelah berbicara, Ferguson berbalik dan mundur, memimpin orang-orang dari Senting ke keluarga Lorraine untuk hidup. Ayah, bagaimana kabarnya? Begitu dia kembali ke kamar, Douglas menutup pintu dan bertanya dengan penuh semangat. Belum pasti apakah akan efektif, tapi satu hal yang pasti, ramuannya pasti efektif untuk uskup agung berbaju kuning. Ferguson menceritakan percakapan keduanya dari awal hingga akhir. Saya curiga anak ini masih memiliki beberapa obat mujarab di tangannya, tapi dia tidak mengizinkan kita menggunakannya. Ekspresi galak melintas di wajah Douglas, haruskah kita menangkapnya? Jika ada obat mujarab, ambil saja. Jika ada obat mujarab, ambil saja, tidak, memaksa dia membuatkan obat untuk kami dan putra kami sendirian. Ferguson menggelengkan kepalanya, metode ini tidak akan berhasil. Douglas berkata dengan heran, mengapa? Bukankah kekuatan ayahku tidak dapat dikalahkan orang Cina? Mengenai kekuatan, meskipun anak itu memiliki beberapa kemampuan, dia bukanlah lawan saya. Petik 2. Sebagai uskup agung merah pertama, Ferguson sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kenapa begitu? Tangkap saja anak itu. Adapun Casillas, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Kamu berpikir terlalu sederhana. Ferguson berkata, ada beberapa skenario untuk menangkap Ye Bufan. Pertama, dia yang memberitahu sebenarnya. Dia tidak memiliki bahan obat atau ramuan di tangannya. Dalam hal ini, jika kita bertindak gegabah, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Ramuan di tangannya, tapi hanya itu bisa digunakan oleh uskup agung berbaju kuning. Dalam hal ini, itu masih belum hemat biaya bagi kami. Sebagai anakku, begitu kamu bisa mendapatkan ramuan ini darinya, tentu saja kamu akan mendapatkannya yang pertama menggunakannya. Tidak perlu mengambil risiko karena hal ini. Hal lain yang saya yakini dia katakan adalah benar. Ramuan jenis ini tidak pernah digunakan oleh uskup agung merah. Itu tidak akan efektif,
atau efeknya akan sangat kecil dan tidak cukup untuk saya masuki. Di alam kekaisaran, semua upaya sia-sia dan akan menimbulkan kecurigaan kaisar ilahi yang selama ini saya sembunyikan di hadapan Dewa Kaisar selama bertahun-tahun dan tidak pernah menunjukkan kekurangan apapun. Jika saya ingin bergerak, saya pasti akan mengambil tahta Kaisar Dewa dengan serangan yang menggelegar. Meskipun Douglas mengerti bahwa ayahnya benar, dia masih sedikit enggan, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, tunggu bahan obat itu. Kumpulkan semuanya. Ferguson berkata, itu hal yang baik bahwa Ye Bufan tidak pergi ke Senting. Masalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Begitu aku mendapatkan obat mujarab, tentu saja itu akan menjadi tanggung jawabku terlebih dahulu saya mengambilnya. Itu berhasil, dan saya dapat secara resmi memasuki alam kekaisaran. Kemudian saya akan menemukan kesempatan untuk menyerang Kaisar Ilahi dan menggantikannya. Jika itu tidak berhasil untuk saya, anggap saja tidak terjadi apa-apa, dan saya akan melakukannya perlahan mencari peluang di masa depan. Saya tahu, Ayah. Ferguson meliriknya dengan tajam, saya tahu Anda tidak puas dengan Ye Bufan, tapi saya sudah mengatakan bahwa ketidaksabaran kecil akan merusak rencana besar hal-hal karena seorang wanita. Belakangan ini, tidak ada waktu untuk macam-macam dengannya. Ya, Ayah. Douglas mengangguk. Ye Bufan mengantar orang-orang dari Senting dan tidak langsung naik ke atas. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Suruyue. Dia memasukkan semua 100 miliar dolar AS dari aliansi penyihir kegelapan ke dalam rekening Suruyue dan memintanya untuk segera mengatur seseorang untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok di Tiongkok dan menggunakan uang itu untuk membangun sekolah pengobatan Tiongkok di setiap kota. Saat ini, pengobatan tradisional Tiongkok mengalami kemunduran. Pertama, tidak ada uang, kedua, tidak ada bakat, dan ketiga, kurangnya peluang. Sekarang setelah dia memiliki ketiganya, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan baik ini untuk mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok dengan penuh semangat, dan memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan cukup banyak bakat dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Bab 1456, Wanita Menawan. Setelah menelepon, Ye Bufan naik ke atas dan langsung menuju kamar Ye Tian. Saudara, Ye Tianzeng sedang melihat keluar jendela dan berbalik untuk menyapa ketika dia mendengar gerakan di belakangnya. Tidak apa-apa, mari kita lihat seberapa besar pil ini membantumu, kata Ye Bufan dan melemparkan pil hitam kecil ke atasnya. Itu adalah pil yang diperoleh setelah memurnikan api pemakan jiwa neraka di dalam botol pemurnian iblis persen dari budidaya Chilavert. Ye Tian tidak ragu-ragu, mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah 5 menit, dia menggelengkan kepalanya sedikit, itu tidak banyak berpengaruh. Jangan khawatir, kami akan perlahan mencari peluang di masa depan. Ye Bufan tidak terkejut dengan ini bertentangan dengan keinginan surga. Kemampuan Ye Tian untuk mencapai kondisi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan jelas tidak mudah untuk melangkah lebih jauh. Sayang sekali, lelaki tua dari Dewa Penyihir itu berlari kencang hari ini. Kalau tidak, jika dia merobek sebagian jiwanya, kamu mungkin bisa melangkah lebih jauh. Saudaraku, jangan khawatir, semuanya adalah takdir. Ye Tian terlihat sangat tenang. Oke, kamu bisa istirahat, aku akan kembali tidur. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal padanya, kembali ke kamarnya, dan tercengang begitu dia memasuki pintu. Dia melihat 3 wanita berbaring di tempat tidur besar bersama-sama. Semuanya mengenakan piyama yang sangat seksi. Sebagian besar kulitnya terkena cahaya, dan 6 paha putih mereka menjuntai sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Soalnya, yang dilihat kakak Ye adalah payudaraku. Helena tampak bangga saat dia berbicara dan mendorong payudaranya yang menjulang tinggi. Alicia berkata tanpa menyerah, omong kosong, Ye Mingming telah melihat kakiku yang panjang. Apa? Bagusnya dirimu, gadis berdada rata. Kaki pendek, siapa yang kamu bicarakan? Dia memiliki kecantikan yang langka. Helena bercirikan montok, sedangkan Alicia memiliki sepasang kaki panjang yang bisa dia banggakan. 2 orang saling meremehkan kekurangan yang bukan merupakan kekurangan, sambil memamerkan kelebihannya masing-masing.
Ye Bufan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Awalnya dia mengira Helena bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan setelah pergi, tapi dia tidak menyangka Helena akan kembali di malam hari setelah berangkat di pagi hari di sofa malam ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengambil selimut dan berbaring di sofa, masih menjalani hidup tanpa tempat tidur untuk ditiduri oleh 3 wanita. Keesokan paginya, Ferguson melaporkan situasi di sini kepada Adams. Menurut instruksi Kaisar Ilahi, dia dan sekelompok orang dari Pengadilan Ilahi tinggal di ibu kota Kekaisaran Federal untuk mengumpulkan bahan obat dan menunggu Ye Bufan memurnikannya, obat-obatan. Pada saat yang sama, dia harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan satu sama lain. Di sisi Ye Bufan, setelah sarapan, dia turun untuk menerima perawatan bersama 3 pria tua. Setelah pembukaan klinik pengobatan kuno, awalnya agak sepi, tetapi seiring berjalannya waktu, klinik ini menyebar dari satu orang ke orang lain, dan secara bertahap membangun reputasinya sendiri, dan semakin banyak orang datang untuk merawat pasien. Setelah menghabiskan sepanjang pagi dengan kesibukan, saat hendak tutup, tiba-tiba terdengar suara klik sepatu hak tinggi, lalu seorang gadis jangkung berambut pirang masuk dari luar. Rambut emas panjang wanita ini tergerai di bahunya seperti air terjun, dan wajahnya sangat halus. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Alicia di sebelahnya. Mengenakan short dress berwarna merah sangat menonjolkan sosok seksinya, terutama payudaranya yang menjulang tinggi tak kalah dengan Helena sedikitpun. Kedua orang ini sangat mirip dalam penampilan fisik, namun temperamen mereka sangat berbeda. Meski Helena montok dan seksi, namun temperamennya sakral sehingga membuat orang sulit merasa menghujat. Wanita ini benar-benar kebalikannya, seksi namun menggoda namun seksi, dengan sepasang mata besar berair, melepaskan perasaan asmara yang tak ada habisnya ke sekeliling sepanjang waktu. Secara umum, wanita ini sekilas membuat orang merasa ingin bergerak tak terkendali. Begitu dia memasuki pintu, dia menjadi fokus seluruh pusat medis. Baik pria maupun wanita memandangnya. Ye Tian awalnya duduk di sebelah Ye Bufan dengan mata tertutup, tapi dia tiba-tiba membuka matanya dan menoleh seperti seorang wanita. Wajar saja yang dilihatnya bukanlah keseksian dan kecantikan wanita tersebut, melainkan krisis besar yang ia rasakan di dalam hatinya. Intuisi Tianxi memberitahunya bahwa wanita ini berbahaya. Wanita itu sepertinya sudah terbiasa diawasi. Dengan senyum menawan di wajahnya, dia langsung berjalan menuju meja konsultasi Ye Bufan. Anak kecil yang tampan, kudengar pengobatan Tiongkok adalah keterampilan medis yang sangat ajaib. Kamu bisa mengetahui penyakit apa yang kamu derita hanya dengan menyentuh pergelangan tanganmu. Lalu kamu juga bisa menyentuhku. Diagnosis denyut nadi, yang awalnya normal, berubah menjadi membingungkan setelah wanita itu mengatakannya. Orang-orang merasa gatal di hati mereka. Helena cemberut dan berkata, "Rubah betina," dengan marah. Ya, dia adalah seekor rubah betina. Alicia setuju, dan mereka berdua berdiri di depan yang sama tidak seperti sebelumnya. Ye Bufan tidak menunjukkan perilaku aneh apapun. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan menyentuhmu." Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan wanita itu dan mulai mendiagnosis denyut nadinya. Secara umum, dia mendiagnosis denyut nadinya dengan sangat cepat dan bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu sekitar setengah menit. Tetapi di pergelangan tangan wanita ini, dia membutuhkan waktu 3 menit penuh untuk menarik tangan kanannya, dan ekspresi wajahnya perlahan menjadi aneh. "Bagaimana kabarmu, bocah tampan? Apakah aku punya penyakit?" Wanita itu menatapnya dengan mata menawan, dan diam-diam menggaruk telapak tangannya dengan jari telunjuknya, yang penuh provokasi. Ye Bufan melirik ke dada wanita itu. Ada liontin kristal seukuran kacang di jurang yang dalam. "Nona, liontinmu bagus. Benarkah? Kamu benar-benar mempunyai mata yang bagus." Petik 2. Anak kecil yang tampan, kamu belum memberitahuku bagaimana kesehatanmu. Sulit untuk menjelaskan penyakitmu. Ikutlah denganku sendiri dan mari kita bicara secara pribadi. Oke, aku hanya suka ngobrol sendirian. Semakin dalam semakin baik. Wanita itu mengeluarkan tawa yang terdengar sangat menawan. Lalu dia memutar tubuh Inya dan mengikuti Ye Bufan ke atas.
Ye Tian di sebelahnya tidak berkata apa-apa, tapi berdiri dan mengikuti wanita itu ke atas. Apa yang akan mereka lakukan? Melihat Ye Bufan dan wanita ini pergi dari sini, Helena tampak cemas. Tidak, aku harus pergi melihatnya. Saat dia mengatakan itu, dia hendak naik ke atas, tapi dihentikan oleh Su di sebelahnya. Fei menariknya kembali. Sophie, lepaskan aku akan mengusir rubah betina itu. Teriak Helena dengan penuh semangat. Tenang, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Apakah kamu masih percaya pada Tuan Ye? Setelah mendengar perkataan Sophie, Helena langsung tenang. Ye Bufan sepertinya bukan tipe orang yang biasa-biasa saja, apalagi yang pertama berhubungan seks dengan orang lain saat pertama kali Anda bertemu. Sophie berkata lagi, jangan khawatir, Tuan Ye pasti memiliki makna mendalam lainnya, dan Ye Tian juga ikut bersamanya. Helena akhirnya sadar kembali. Dengan Ye Tian di sini, mereka bertiga pasti tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Ye Bufan datang ke lantai 2 dan membuka pintu ke sebuah ruangan kosong. Silakan masuk. Wanita itu melangkah ke dalam ruangan, kembali menatap Ye Tian yang mengikuti, dan berkata sambil tersenyum manis, anak kecil yang tampan, apakah ada 3 orang? Apakah kamu menyukai lebih banyak orang? Bab 1457 Pangeran Vampir. Ye Bufan mengabaikan godaannya dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu tersenyum manis, saya hanya ingin seorang bayi. Tolong bantu saya mencari tahu mengapa tidak ada bayi selama bertahun-tahun. Petik 2. Bukankah kamu seorang dokter? Bisakah kamu mengizinkan aku punya bayi? Sedikit lelucon muncul di mata Ye Bufan, kamu bisa punya bayi, tapi kamu harus menemukan seorang pria dulu punya laki-laki. Bagaimana kamu bisa melahirkan anak jika kamu sudah menyentuhnya? Petik 2. Oh, kamu bisa melihat ini. Wanita itu tampak tertegun, lalu terkikik, pria kecil yang tampan, bukankah kamu laki-laki? Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama untuk punya bayi? Tidak tertarik. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya adalah manusia yang murni, jadi anak yang saya lahirkan secara alami akan menjadi manusia yang murni tidak mau bekerja sama dengan vampir. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Jika dia hanya tertegun sebentar, sekarang dia sangat terkejut. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu melihatnya? Sudah kubilang, liontinmu bagus. Ye Bufan melihat ke dadanya yang tinggi lagi, jika aku membacanya dengan benar, benda ini pasti datang dari timur. Ada formasi perisai di atasnya, yang sepenuhnya menyembunyikan aura vampir wanita. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun Anda berdiri di depan Kaisar Dewa dengan benda ini, dia tidak akan dapat mendeteksi identitas Anda. Adapun Kaisar Dewa yang Anda sebutkan, saya tidak berani mencobanya di depannya. Orang tua itu terlalu licik dan tidak memiliki peluang untuk melarikan diri begitu dia ditemukan. Dia berkata sedikit. Dia bertanya dengan penuh semangat, katakan padaku, bagaimana kamu menemukan identitas asliku? Sederhana sekali, periksa denyut nadiku. Ye Bufan berkata, meskipun aku melihat ada formasi pelindung di liontinmu sebelumnya, tapi aku tidak bisa melihat seperti apa tubuhmu yang sebenarnya. Tapi berbeda setelah memeriksa denyut nadinya. Aku bisa melihat semua yang ada di tubuhmu dengan jelas, yang jauh melampaui apa yang bisa ditutupi oleh formasi pelindung. Saya tidak menyangka, pengobatan Tiongkok begitu ampuh. Wanita itu berkata, karena Anda telah melihatnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah kepala keluarga Bouchard, Pangeran Darah Agung Lucia. Dia berkata dengan wajah bangga, awalnya saya berpikir bahwa 2 orang di depan saya pasti sangat terkejut, tetapi saya menemukan bahwa salah satu dari mereka memiliki wajah tanpa ekspresi, dan yang lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah mereka belum mendengar hasilnya. Terutama pria di depannya, tidak ada rasa takut di matanya, tapi lebih tertarik. Bocah kecil yang tampan, bukankah kalian manusia harus gemetar ketakutan ketika mendengar vampir? Kenapa kamu tidak takut padaku sama sekali? Vampir adalah vampir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bufan berkata sambil tersenyum, aku baru saja mendengarnya. Aku sudah menyebutkan nama seorang vampir,
tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini aku melihatnya hidup. Lucia menatapnya dengan mata membara, anak kecil, kamu benar-benar menarik. Aku menjadi semakin tertarik padamu. Aku sedikit tertarik padamu. Ye Bufan berkata, apakah pangeran vampir memiliki status yang bagus di klan vampir? 10 pangeran vampir, yang masing-masing adalah orang yang sangat kuat dengan kekuatan super. Ye Bufan tersenyum sedikit, lalu apa yang kamu lakukan di klinik medisku lagi, pangeran agungmu? Apakah kamu ingin ke dokter? Lucia mengguncangnya kepala, vampir bangsawan kami tidak sakit. Kali ini kami datang kepadamu untuk meminta obat. Ye Bufan tersenyum bercanda, apa maksudmu? Karena kamu tidak sakit, apa yang akan kamu lakukan dengan minum obat? Jangan minum obat sembarangan, kalau tidak konsekuensinya akan serius. Anak kecil yang tampan, awalnya aku datang di sini untuk membunuhmu, demi karena kamu sangat menarik, aku akan mengampuni hidupmu, asalkan kamu segera menyerahkan pil yang dapat membantu Senting meningkatkan kultivasinya. Ye Bufan sedikit terkejut, aku tidak melakukannya berharap berita tentang klan vampirmu akan tersebar dengan cepat. Petik 2. Tentu saja, seluruh benua Amerika berada dalam lingkup pengaruh keluarga Bouchard kita, dan tidak ada gangguan yang bisa luput dari pandanganku. Petik 2. Dia sangat terkejut ketika mendapat berita itu. Sekarang kekuatan gelap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan pengadilan ilahi. Jika ada lusinan uskup agung merah lagi, mereka tidak akan lagi memiliki ruang untuk bertahan hidup, dan mereka mungkin akan segera musnah. Justru karena itulah, sebagai pemimpin klan dan pangeran dari klan darah, dia datang langsung ke klinik medis kuno. Oh, Ye Bufan mengangguk, dalam hal ini, kamu harus tahu bahwa obat di tanganku sudah habis, hanya 2 dosis. Lucia menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya. Jika kamu masih memiliki ini di tanganmu, menanam ramuan akan menjadi pukulan fatal bagi vampir kita dan dunia gelap barat. Ye Bufan merentangkan tangannya dan berkata, terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Anak kecil, selalu ada jalan. Lucia terkekeh, aku telah memutuskan untuk memberimu pelukan pertama sang pangeran dan menjadikanmu vampir yang mulia. Maka kamu tidak akan berbohong atau membantu pengadilan. Setelah mengatakan ini, dia berkata, senyuman di wajahnya menghilang, digantikan oleh 2 gigi taring yang menonjol keluar dari mulutnya, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Ye Bufan meliriknya dan kemudian menggelengkan kepalanya, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa ini jelek? Penampilan aslinya tidak buruk, mengapa menjadikan dirimu hantu jelek? Lucia sedikit bingung. Di masa lalu, ketika orang melihatnya secara langsung, mereka semua ketakutan. Orang ini pastilah orang pertama yang berdiri di sana dan mengomentari penampilannya. Kemudian dia sadar kembali, nak, terimalah pelukan pertama Pangeran Agung. Mulai sekarang, kamu akan memiliki kehidupan tanpa akhir dan status bangsawan. Petik 2. Awalnya, dia ingin membunuh Ye Bufan, tetapi dia menemukan bahwa manusia muda ini memiliki banyak hal kualitas dalam dirinya. Dengan rahasia dan budidaya supernya, jika ia menjadi keturunannya, akan membawa bantuan besar bagi keluarga. Justru karena itulah dia tidak segan-segan menyia-nyiakan setetes darah aslinya, mencoba mengubah orang lain menjadi keturunan tingkat tinggi. Secara umum, ada 2 tipe pengikut vampir pertama kali. Yang pertama adalah yang paling berkualitas tinggi. Biasa, di mana lawannya hanya berubah menjadi vampir dan tidak terlalu kuat. Yang lainnya adalah pelukan pertama tingkat tinggi, di mana lawan akan menerima setetes darah asli yang berharga. Sumber dari segala kekuatan klan vampir adalah darah mereka, terutama darah aslinya. Keturunan yang diperoleh dengan cara ini sangatlah kuat, hanya 1 tingkat di belakang tubuh ibu. Hanya saja darah mentah sangat berharga bagi setiap vampir. Umumnya vampir tidak boleh menggunakannya sekalipun dalam hidupnya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, maaf, menurutku menjadi manusia itu baik. Aku belum memiliki ide untuk menjadi vampir. Anak kecil, di depan pangeran vampir yang hebat, kamu tidak punya kesempatan untuk menolak. Lucia setelah berbicara, sosok itu melintas dan bergegas menuju Ye Bufan. Hal yang paling kuat tentang vampir adalah kekuatan fisik mereka. Tidak hanya kuat,
pertahanan mereka juga luar biasa, tetapi kecepatan mereka juga menakutkan. Bab 1458 mencapai kesepakatan. Pangeran vampir itu cepat, tapi Ye Tian juga tidak lambat. Dia melangkah ke depan Ye Bufan dan mengangkat tangannya untuk meninju. Jari-jari tajam Lucia bertabrakan dengan tinju Ye Tian, dan terjadi ledakan keras. Aliran udara yang keras melonjak, menggulung beberapa perabot di ruangan itu menjadi berkeping-keping dan terbang ke seluruh langit. Ye Bufan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Budidaya kedua orang ini telah mencapai kondisi kesempurnaan agung dari martial Sein, dan sungguh menakjubkan ketika mereka bertarung satu sama lain. Jika dia tidak memasang penghalang pertahanan di dalam ruangan sebelumnya, saya khawatir rumahnya akan runtuh sekarang. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk membawa wanita ini ke sini. Setelah pertarungan, keduanya mundur 7 atau 8 langkah. Ekspresi Ye Tian tenang dan tidak berubah, sementara wajah Lucia penuh ketakutan. Apakah kamu dari dunia gelap? Ye Tian memakai liontin giok dengan beberapa formasi perisai kuat yang terukir di atasnya. Dari segi level, itu hanya lebih tinggi dari liontin di tubuh Lucia. Tapi pertarungan barusan terlalu sengit, dan keduanya bertarung sepenuhnya dengan tubuh fisik mereka yang kuat. Liontin giok itu tergulung oleh gelombang udara, menyebabkan jejak aura bocor, yang langsung dirasakan oleh pangeran vampir aura gelap tidak bisa dipalsukan. Dia tidak pernah menyangka pemuda di depannya akan memiliki kekuatan sebesar itu, dia juga tidak menyangka bahwa pemuda itu, seperti dirinya, berasal dari dunia gelap. Ye Bufan tersenyum tipis, Nona Lucia, saya pikir kita harus duduk dan berbicara baik-baik. Kemudian dia melihat ke puing-puing di lantai lagi, dan hanya bisa tersenyum pahit, duduk tidak mungkin lagi. Kita hanya bisa-bisa berdiri. Mari kita bicara. Lucia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Tian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin tahu identitasnya. Alasan mengapa dia bergegas ke sini secara langsung kali ini adalah karena dia sudah menganggapnya sebagai seorang musuh. Sekarang tampaknya, segalanya tidak sesederhana itu. Dia adalah saudaraku Ye Tian. Lucia bertanya lagi, lalu ada apa dengan aura gelap di tubuhnya? Aku tidak perlu memberitahumu ini. Lagi pula, setiap orang memiliki privasinya sendiri, kan? Jawaban Ye Bufan sangat terampil. Pertama-tama, dia tidak mengungkapkan informasi spesifik Ye Tian, tetapi di sisi lain, dia mengkonfirmasi dugaan pihak lain. Lucia menatapnya dengan mata menyala-nyala, seolah dia ingin melihat sesuatu darinya. Ye Bufan merentangkan tangannya, jangan lihat, tidak ada apapun pada diriku yang menghalangi napasku. Apa yang kamu lihat adalah diriku yang sebenarnya. Lucia merenung sejenak dan berkata, karena saudaramu berasal dari dunia gelap, apakah Anda ingin membantu Senting? Tidakkah Anda tahu bahwa kami adalah musuh bebuyutan? Nona Lucia, menurut saya Anda salah tentang satu hal. Saya dan saudara laki-laki saya berasal dari Timur dan Tiongkok, dan tidak ada hubungannya dengan itu dunia gelap barat Anda dan Senting, tidak termasuk di sini atau di sisi itu. Ye Bufan berkata, Anda tidak perlu panik. Alasan mengapa Anda membantu Senting menciptakan dua uskup agung merah sepenuhnya tidak disengaja sekali lagi, apalagi. Saya tidak akan membantu Senting menghadapi dunia gelap Anda. Lucia menunjukkan ekspresi yang rumit, saya merasa sulit mempercayai apa yang Anda katakan. Jika Anda membantu Senting, Anda akan mendapat manfaat besar darinya, dan Adams akan menyetujui semua kondisimu. Melihat pihak lain tidak mempercayai kata-katanya, Ye Bufan mengerutkan kening. Jika masalah ini tidak diselesaikan, aku takut dia akan menjadi musuh seluruh dunia gelap. Dia tidak mau menyebabkan terlalu banyak masalah bagi dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Saya orang Tiongkok, dan saya tidak ingin merusak keseimbangan dunia barat Anda. Jika pengadilan ilahi menghancurkan dunia gelap Anda, langkah selanjutnya akan menjadi ancaman besar bagi kami di timur. Tentu saja bukan ini yang saya lakukan ingin melihat. Setelah mendengar penjelasannya, Lucia sedikit percaya, tapi masih ada sedikit ketidakpastian di hatinya. Lagi pula, masalah ini merupakan ancaman besar bagi dunia gelap. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu baru saja mengatakan bahwa Amerika adalah wilayahmu.
Kamu juga harus tahu apa yang terjadi antara aku dan aliansi penyihir hitam kemarin, kan? Cilafit memasang jebakan untukku, tapi pada akhirnya aku tidak melakukannya. Tujuannya membunuh mereka alih-alih melepaskan anggota inti aliansi penyihir kegelapan tidak akan mempengaruhi keseimbangan dunia gelapmu di barat. Dan sejujurnya, aku datang ke negara M hanya untuk melakukan beberapa hal dan akan kembali segera. Huaxia, kekacauan antara kamu dan Senting tidak ada hubungannya denganku. Setelah mendengar apa yang dia katakan, keraguan Lucia sedikit berkurang, tetapi dia masih berkata, saya yakin kamu mengatakan yang sebenarnya sangat penting, dan saya tidak akan membiarkan bahaya sedikit pun terjadi. Ayo lakukan ini. Selama ini di negara M, saya akan selalu bersama Anda dan memantau segala sesuatu tentang Anda. Jika pil ini diberikan kepada Senting, saya akan melakukannya membasmimu dengan cara apapun. Ikuti aku. Ye Bufan sedikit terkejut dengan permintaan pihak lain. Ya, bukankah kamu masih menyambut orang? Saat ini, Lucia telah mencabut gigi taringnya dan kembali ke penampilan sebelumnya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Ye Bufan melambaikan tangannya berulang kali. Apakah kamu bercanda? Dia sekarang ditemani oleh dua uskup agung merah, Helena dan Sophie, dan dia memiliki seorang pangeran vampir. Bocah kecil yang tampan, sejujurnya, kamu tidak bisa menolak tawaran ini. Ekspresi Lucia menjadi lebih serius dari sebelumnya, sekarang berita ini masih di bawah kendaliku, tapi pernahkah kamu memikirkannya, begitu aku menaruhnya? Itu apa yang akan terjadi jika itu menyebar? Anda akan menjadi musuh seluruh dunia gelap. Kecuali Anda memiliki kemampuan seluruh istana dewa, Anda tidak akan mampu bersaing, termasuk industri dan kerabat di sekitar Anda. Merasa pusing. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia pasti tidak sebaik Senting, setidaknya tidak sekuat seorang kaisar. Selain itu, dia memiliki Angel Pharmaceuticals di barat dan ingin mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam hal ini, dia jelas tidak ingin memusuhi seluruh dunia gelap. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Oke, kamu boleh tinggal bersamaku, tapi aku punya dua syarat. Petik 2. Jika kamu punya syarat, katakan saja. Ini adalah sikap negosiasi. Dan menunjukkan tampilan menawan lagi. Ye Bufan dengan sungguh-sungguh berkata, pertama, identitas Anda harus dirahasiakan, dan tidak ada yang tahu bahwa Anda adalah pangeran berdarah. Ini tidak masalah. Meskipun Amerika berada di bawah kendali saya, bagaimanapun juga, saya masih tidak dapat menghadapi kepala Sentingon. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih harus menyembunyikan identitasku. Lalu dia berkata sambil tersenyum, tapi harus ada penjelasan kepada dunia luar. Menurutmu apa yang harus aku katakan? Ya Bufan berpikir sejenak, katakan saja itu milikku. Seorang pasien harus tinggal bersamaku untuk berobat selama jangka waktu tertentu karena penyakit khusus. Itu alasan yang bagus, Lucia terkekeh. Aku akan memberitahu wanitamu nanti aku mengalami kemandulan. Kalau kamu hamil, aku akan segera pergi. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Mengapa ini terdengar sangat canggung? Syarat kedua adalah selama kamu tinggal bersamaku, kamu tidak dapat melakukan apapun kepada orang-orang di sekitarku dengan alasan apapun. Jika tidak, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan seluruh klan vampirmu. Tubuh. Niat membunuh yang kuat meledak dari atas dan bawah. Meskipun pihak lain adalah pangeran vampir, dia tidak bisa menyentuh bangsanya sendiri apapun yang terjadi. Bab 1459 Mobil Mencurigakan Tanpa Bukti. Jangan khawatir. Orang-orang di sekitarmu semuanya berkulit kasar dan berdaging, dan darah mereka tidak enak, jadi aku tidak tertarik. Lucia masih terlihat sangat santai, tapi nyatanya dia sangat waspada terhadap Ye peringatan Bufan. Pemuda di depannya pasti memiliki kualifikasi untuk mengancamnya. Jika dia benar-benar membuat marah pihak lain dan membantu pengadilan ilahi untuk menciptakan uskup agung merah dengan tidak hati-hati, maka seluruh dunia gelap akan hancur, belum lagi vampir. Setelah mendiskusikan masalah tersebut, Ye Bufan dan yang lainnya kembali ke lobi klinik medis. Melihatnya keluar, Aliska langsung menyapanya, sayangku, kamu baik-baik saja. Ye Bufan mengangkat bahu,
aku di sini bukan untuk pamer, oke? Helena meraih lengannya, wanita itu tidak melakukan apapun kamu, kan? Lucia tiba-tiba terkikik, awalnya aku ingin berdiskusi mendalam dengannya tentang kondisinya, tapi dia terlalu cepat dan tidak ada yang bisa kulakukan. Ye Bufan mengangguk. Garis hitam, ini wanita selalu melontarkan permainan kata-kata saat berbicara, yang selalu mengingatkan orang saat mengemudi, namun tidak ada bukti. Kemudian Lucia juga tinggal di sini, dan ada pelayan lain yang sangat seksi di rumah sakit. Kedatangannya membuat ketertiban di sini agak kacau. Banyak pasien laki-laki yang selalu linglung ketika mendengar panggilan tersebut. Saat malam menjelang, para pasien hampir pergi, dan Ye Bufan hendak menutup pintu. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan Sima Wei yang menelepon. Xiao Fan, sesuatu terjadi. Begitu panggilan tersambung, suara mendesak Sima Wei terdengar dari sisi lain. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah di rumah? Ye Bufan segera menjadi gugup. Secara logika, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan di ibu kota kekaisaran dan seharusnya tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja di rumah, sesuatu terjadi pada Situ Dianmo. Sima Wei menceritakan kisahnya dengan bahasa yang paling ringkas. Sebagai anggota Paviliun Suanyuan, Situ Dianmo pergi ke negara M untuk menjalankan misi, dan perhentian terakhirnya adalah kota malaikat. Namun setelah menyelesaikan misinya, dia tidak kembali ke Tiongkok, melainkan menghilang sama sekali. Sudah lebih dari 24 jam sejak kemarin, dan belum ada kabar sama sekali. Kalau orang biasa mungkin ada kemungkinan lain, tapi bagi orang di departemen khusus pasti kecelakaan. Ye Bufan berkata, mungkinkah baterai ponsel habis atau karena alasan lain? Ini sama sekali tidak mungkin. Paviliun Suanyuan kami memiliki peraturan untuk melakukan tugas. Kecuali ditentukan lain, laporan keselamatan akan dikeluarkan setiap 24 jam. Caranya tidak hanya lewat telepon, tapi juga cara lain seperti internet, jadi bisa dipastikan terjadi sesuatu pada Situ Dianmo. Kata Sima Wei dengan cemas, senior Situ adalah seorang cucu dan sangat cemas berada di negara M. Jika Anda punya waktu, pergilah ke Angel City dan temukan Situ Dianmo sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia juga merupakan tetua keempat dari Paviliun Suanyuan, dan memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Situ Dianmo. Tentu saja, dia tidak bisa duduk diam saat ini. Saat dia menutup telepon, Lu Bengxia masuk dari luar. Saudaraku Ye, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Dia menarik Ye Bufan ke ruangan terdekat. Baru-baru ini, proyek pengobatan tradisional Tiongkok Angel Pharmaceutical hampir siap, dan jalur produksi telah mulai memproduksi obat yang Anda kembangkan di Longteng Group. Tidak butuh waktu lama untuk beberapa obat diluncurkan di negara M. Sekarang kita sudah sampai pada langkah terakhir yaitu mempromosikan produknya. Jika ingin memperluas pasar, cara terbaiknya adalah dengan meningkatkannya pengaruhnya melalui dukungan selebriti. Tempat dengan selebriti terbanyak di negara M tentu saja Hollywood di Angel City, jadi saya ingin pergi ke Angel City untuk mencari juru bicara yang cocok. Oke, aku hanya ingin pergi ke Angel City, dan aku harus pergi sekarang. Petik 2. Lu Bengxia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan menyetujuinya begitu saja dan terburu-buru. Petik 2. Apakah kamu akan pergi sekarang? Ye Bufan mengangguk, ya, ayo berangkat sekarang dan kita bisa mencapai kota malaikat sebelum gelap. Setelah dia selesai berbicara, dia segera memanggil Helena dan yang lainnya, menjelaskan pemikirannya, dan memberitahu mereka bahwa dia akan segera pergi ke kota bidadari. Aku akan pergi juga, dan aku akan pergi kemanapun sayangku pergi. Ali Cica adalah orang pertama yang mengungkapkan sikapnya. Dan aku, Sophie, dan aku juga akan pergi bersama kakak Ye. Helena sudah mengutarakan pendapatnya langsung atas nama Sophie. Tentu saja Lucia perlu mengatakan bahwa selama Ye Bufan tidak kembali ke timur, dia akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Tak lama kemudian itinerari beberapa orang disepakati, dan Aliska segera dia menelepon kakeknya dan menjelaskan bahwa dia berencana meninggalkan ibu kota kekaisaran federal dan bergegas ke kota malaikat bersama Ye Bufan.
Sekarang Gomez sangat puas dengan cucu iparnya sehingga dia hampir membangun lengkungan peringatan untuk mengenangnya. Tentu saja, dia tidak keberatan dan akan segera pergi ke sana. Sebuah pesawat pribadi keluarga dikirim untuk mereka gunakan. Ye Bufan menyerahkan klinik medis kuno kepada Chow Xinghua dan yang lainnya, dan kemudian menyapa Ferguson, dan kemudian rombongan melanjutkan perjalanan pesawat dan langsung menuju ke Angel City. Kecepatannya cukup cepat. Ketika pesawat mendarat di Angel City, matahari baru saja tenggelam ke cakrawala hampir semua kota besar di negara M. Penanggung jawab ada di sini ketika mereka keluar dari bandara. Dia datang menjemput mereka sendiri setelah mengantar mereka ke hotel bintang 5 yang mereka pesan. Dia meninggalkan 5 mobil mewah semua orang untuk digunakan. Ye Bufan dan rombongannya turun dari hotel, turun dari mobil dan berjalan menuju pintu. Lebih dari selusin orang datang. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang aneh, dan perilaku mereka bahkan lebih aneh mereka. Semua jelas-jelas pria yang kuat, beberapa di antaranya memakai riasan tebal, alas bedak tebal, dan lipstik. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah setiap gerakannya feminin dan menawan, dan dari waktu ke waktu ia mencubit jari. Anggrek berakhir, seorang pria berjanggut dan seorang pria botak lainnya saling berciuman. Petik 2. Setelah Ye Bufan melihatnya, kata seperti itu muncul di benaknya. Dengan perkembangan masyarakat saat ini, banyak orang menyukai lagu ini. Meskipun ada orang seperti itu di Tiongkok, mereka lebih tidak jelas jika dibandingkan, dan tidak ada hal seperti itu di negara M. Tidak ada keraguan. Dia tahu bahwa dia masih terlihat sangat tidak nyaman. Melihat dua pria dewasa saling berciuman, perutnya dipenuhi keinginan untuk muntah. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Bengxia. Alicia sudah lama terbiasa dengan hal itu, dan dia segera memalingkan wajahnya setelah melihat pemandangan ini. Di saat yang sama, seorang pria jangkung bertato menoleh, mula-mula mengedipkan mata ke arah Ye Bufan, lalu berkata dengan suara menawan, "Muda laki-laki tampan dari Tiongkok, apakah kamu ingin bermain dengan kami?" Melihat adegan ini, Lucia terkikik, dan dengan apik melangkah maju dan berkata, "Bagaimana kalau aku bermain denganmu?" Petik 2. Untuk kecantikan setingkatnya, pria dengan orientasi seksual normal biasanya akan kehilangan akal sehatnya setelah melihatnya, namun orang di depannya ini penuh dengan rasa jijik. Minggir, dasar wanita bau, pria adalah cinta sejati. Petik 2. Bab 1460, Bajingan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Apakah dia menyukai pria atau wanita? Dia bebas. Dia tidak menerimanya tetapi tidak keberatan. Dia memimpin beberapa orang ke hotel dan berjalan menuju kamar yang telah dia pesan. Secara kebetulan, para gay itu juga masuk ke hotel dan memesan kamar di sebelah mereka. Anak kecil yang tampan, apa gunanya wanita? Datang dan bermain bersama jika kamu punya waktu. Sebelum pria bertato itu masuk, dia memberikan ciuman kepada Ye Bufan, lalu membuka pintu dan masuk. Lucia menggoda, "Anak kecil yang tampan, sepertinya mereka menyukaimu. Aku tidak menyangka kamu lebih menawan dariku." Ye Bufan menggelengkan kepalanya, membuka pintu dan masuk. Semula mereka berenam dan Gomez sudah memesan total 3 presidential suite, namun setelah masuk, alokasi kembali menjadi masalah. Ketiga wanita Lu Bengxia semuanya ingin berbagi kamar dengan Ye Bufan, dan tujuan Lucia adalah untuk mengawasinya, jadi dia tentu saja tidak ingin berpisah. Untungnya, kamar presidential suite cukup besar, dan Ye Bufan hanya bisa tinggal bersama 4 wanita. Setelah menetap, Lu Bengxia melihat ke waktu, kebetulan ada resepsi bisnis di Hollywood pada jam 9 malam ini. Belum terlambat, Saudara Ye. Apakah Anda ingin pergi dengan saya? Pergi? Ada hal lain yang harus kulakukan. Petik 2. Ye Bufan tidak terlalu tertarik dengan pesta koktail semacam ini, dan dia memang ada yang harus dilakukan. Sejak dia datang ke Angel City, yang paling penting adalah menemukan keberadaan Situ Dianmo sebagai sesegera mungkin. Karena tidak ikut, Aliska dan yang lainnya tidak tertarik dan tetap tinggal di hotel untuk beristirahat. Keduanya meninggalkan hotel bersama. Lu Bengxia mengendarai McLaren untuk menghadiri pesta koktail. Ye Bufan memanggil Situ Fei dari Istana Raja Naga dan memintanya untuk mengikuti secara diam-diam untuk perlindungan.
Tingkat budidaya Situ Fei bukanlah yang terkuat di antara 36 Jenderal Tiangang, tetapi ia mewarisi seni membunuh dan pandai menyembunyikan, menjadikannya yang paling cocok untuk perlindungan rahasia. Setelah mengatur semuanya, dia menemukan sudut tersembunyi, lalu naik ke udara, kesadarannya menyebar, dan mulai mencari di langit di atas kota malaikat. Dia pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya di kota ajaib, untuk menemukan He Suang-Suang yang hilang. Pada saat itu, kultivasinya hanya di tingkat surga, dia tidak memiliki kemampuan terbang untuk waktu yang lama, dan jangkauan kesadaran spiritualnya jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang. Sekarang dia menerbangkan pedang terbang, kecepatannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan jangkauan kesadarannya juga telah diperluas hingga sekitar 1000 meter, jadi kecepatan pencarian secara alami jauh lebih cepat. Dengan cara ini, ia mulai mencari sedikit demi sedikit, berusaha mencari keberadaan Situ Dianmo. Lu Bengxia langsung menuju ke lokasi yang tertera di undangan, yaitu klub pribadi. Setelah menunjukkan undangannya, dia masuk. Hollywood berada di puncak industri hiburan dunia. Pesta minum sering diadakan di sini, dan saat ini merupakan pesta minum bisnis yang relatif besar. Memasuki tempat resepsi, dekorasi di sini sangat mulia dan anggun, layak menjadi ibu kota hiburan dunia, dan tata ruangnya juga unik. Pada resepsi kali ini banyak sekali orang yang hadir pada resepsi tersebut, semuanya berpakaian rapi dan berbicara dengan sopan santun yang luhur dan anggun. Temperamen tidak bisa dipalsukan, yang hadir adalah bintang film dan televisi yang sering tampil di TV, atau mereka adalah bos besar yang menguasai industri hiburan. Lu Bengxia ingin mencari juru bicara yang cocok untuk mendukung industri pengobatan Tiongkok, jadi dia mendapatkan surat undangan ke sini melalui koneksi, untuk menemukan kandidat yang tepat. Sebagai Presiden Angel Pharmaceutical, dia akrab dengan pesta minum bisnis kelas atas seperti ini, dan segera berteman dengan banyak selebriti dan eksekutif perusahaan hiburan. Namun menurut persyaratannya, belum ditemukan calon yang cocok. Di sisi lain resepsi, dua pemuda sedang duduk bersama mengobrol sambil masing-masing meminum segelas anggur merah. Ya Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Tidak ada wanita yang kusuka di seluruh pesta koktail. Pembicaranya adalah seorang pria muda dengan rambut pirang dan mata biru. Nama orang ini adalah Kukok. Ayahnya adalah salah satu sutradara Hollywood, dan keluarga DuPont-nya juga salah satu keluarga terkaya di Angel City. Dia adalah pewaris tunggal seluruh keluarga DuPont. Kemampuan dan keterampilannya kelas 1, tetapi kelemahan terbesarnya adalah dia penuh nafsu. Mengandalkan latar belakang keluarganya, Kukok sering mengunjungi pesta minum-minum mewah dengan tujuan berburu wanita. Dengan kekuatan dan sarana keluarganya, tidak ada wanita yang menarik perhatiannya yang bisa lepas dari genggamannya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, persyaratannya semakin tinggi. Para bintang wanita di sini entah pernah tidur dengannya atau tidak menyukainya. Dari awal pesta koktail hingga sekarang, dia belum menemukan mangsa yang cocok. Tuan muda, jangan khawatir. Festival film manusia emas kecil tahunan akan diadakan dalam beberapa hari. Akan ada bintang wanita dari seluruh dunia. Anda tidak akan bisa memilih sesuka hati. Seorang pria Tionghoa, namanya Zhang Haibo. Setelah belajar di sini, dia tinggal di sini. Dengan bahasa Inggris yang fasih dan kemampuan menyanjung, dia sekarang menjadi antek nomor 1 Kukok. Itu benar, sepertinya hari ini ditakdirkan untuk menjadi kekecewaan. Mata Kukok tiba-tiba berbinar saat dia mengatakan ini, dan matanya tertuju pada Lu Bengxia di kejauhan. Ya Tuhan, ada wanita yang begitu cantik. Melihat temperamen luhur, postur anggun, dan sosok seksi Lu Bengxia, mata pria ini berbinar seolah baru saja disuntik darah. Tuan Zhang, kalian para pria Tiongkok tidak terlalu baik, tetapi wanita Tiongkok benar-benar cantik. Sebagai seorang wanita jalang, Zhang Haibo tidak akan keberatan dengan hinaan tuannya. Apakah kamu menyukai wanita ini? Apakah kamu ingin aku pergi ke sana dan memeriksanya untukmu? Kukok berkata sambil menatap Lu Bengxia dengan rakus sejenak. Tidak sanggup untuk pergi. Tunggu sebentar, semuanya akan diurus olehku. Setelah Zhang Haibo mengatakan ini, dia berjalan menuju Lu Bengxia. Ini adalah aturan yang telah mereka berdua kembangkan dalam jangka waktu yang lama.
Meski Kukok bernafsu, ia bukanlah orang yang bebal. Sebelum melakukan tindakan, ia harus mengetahui terlebih dahulu situasi lawan agar tidak memprovokasi seseorang yang tidak mampu ia tanggung. Halo, Nona muda, nama saya Zhang Haibo. Apakah Anda dari Tiongkok? Zhang Haibo bertanya langsung dalam bahasa Mandarin. Halo, nama saya Lu Bengxia, dan saya dari Tiongkok. Lu Bengxia masih merasa lebih ramah ketika bertemu dengan rekan senegaranya di negara M, dan menanggapi dengan sopan dengan senyuman di wajahnya. Halo, Nona Lu, apakah Anda seorang bintang besar di Hollywood? Zhang Haibo sangat pandai memulai percakapan di sisi lain, dia juga dapat mengetahui informasi yang dia inginkan. Lu Bengxia tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa menjadi seorang bintang? Saya datang ke sini untuk mencari bintang. Kemudian dia menceritakan tujuan perjalanannya. Nona Lu benar-benar muda dan menjanjikan. Dia telah menjadi presiden sebuah kelompok besar di usia muda. Zhang Haibo berkata, jika Anda ingin mencari selebriti untuk didukung, saya dapat memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Selama dia bersedia membantu, Anda dapat memilih bintang besar Hollywood manapun. Lu Bengxia sangat gembira, benarkah? Terima kasih banyak. Sama-sama, kita semua orang China. Kita harus saling membantu di sini. Kata Zhang Haibo dengan megahnya, lalu membawa Lu Bengxia ke sisi Kuki.